Salam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bersama pada setiap hari kami. Memuji Tuhan yang dengan tubuh yang sehat, kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！我们感谢主，给我们有平安健康。每个星期四，我们都在主的面前来敬拜侍奉主，求神帮助我们，给我们有健康的身体，一起来侍奉主。我们现在聚会要开始，我们低头默祷。你们敬畏耶和华的，要倚靠耶和华，他是你们的帮助和你们的盾牌。默祷完毕。Sekarang kita angkat sebuah pujian, 宝贵是价。主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是这的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。主耶稣，我感谢你。你的身体为我而生，带我出黑暗，进入光明国度，使我再次能看见主耶稣。我感谢你，你的宝血。加上医治恩典永留，使我完全的自由。宝贵是加的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩。是你所立的约，你的爱永远不会改变。宝贵是加的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约。爱永远不会改变，宝贵是这的大能赐我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你。宝贵是加的救恩，是你所立的约，你
现在我们再去唱一首歌，唱一首天上的歌。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。生命的河，喜乐的河，缓缓流进我的心窝。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。我要唱那一首歌，唱一首天上的歌，头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。头上的乌云，心里的忧伤，全都洒落。Selanjutnya kita masukin dalam doa. Saya persilakan Pendeta Cincet untuk doa buat kita. Ya, mari kita satu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk ibadah di Komisi Kaleb pada hari ini via Zoom. Kami yakin Engkau hadir memberkati kami dari pertama sampai selesai. Puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami, menguatkan kami. Di masa kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, kami selalu dikuatkan dalam iman. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, Ibu Citra yang mengalami sakit, apapun sakit penyakit. Engkau mengetahuinya Tuhan.
Engkau adalah tabib agung, segala tabib, dokter, segala dokter, sanggup menyembuhkan Ibu Citra. Pengobatan dijalankan, Tuhan juga berbelas kasihan, agar Ibu Citra dapat menjalani pengobatan dengan baik. Tuhan berikan mujizat kesembuhan baginya. Di tengah sakit penyakit yang dialaminya, dia menyadari Tuhan hadir memberkati, sehingga imannya terus kuat, dan keluarganya Tuhan juga terus berkati. Kami sebagai teman seiman, Tuhan kami mendukung dalam doa, agar Ibu Citra boleh disembuhkan oleh Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami juga pertaruhkan ibadah kami dari pertama sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita membaca Alkitab Mazmur 135 ayat 7 sampai ayat 9. Mazmur 接下来我们读诗篇第7节到第9节，我们一起来念。他使远恶穷，地震上腾，造号随雨而上，从富库中带出风雨。你当中在法老和他一切身上。我们读经到这里，yang bahasa Indonesia persilakan baca。我们读经到这里，接下来我们要听上帝的话语。还没有听上帝的话语之前，我们再唱一首歌，就是firman-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pada saatnya sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kami persilakan untuk Guru Injil Andrea. Persilakan. Oke, terima kasih ya buat Ayah Pecang. Juga shalom buat semua yang hari ini sudah hadir. Senang sekali kalau kita masih di dalam keadaan yang sehat ya. Berharap kita semua boleh mengikuti firman Tuhan, ibadah dengan baik. Sebelum saya akan memberitakan firman Tuhan, saya akan berdoa dulu ya. Yuk mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini masih ada kesempatan buat kami untuk boleh beribadah.
Karena dengan kami beribadah, kami beroleh kekuatan dari Tuhan. Dan melalui ibadah, kami juga diajak untuk boleh memuji Tuhan, mengingat kepada Tuhan, tetapi terlebih dari itu Tuhan, melalui firman Tuhan, kami juga boleh diajar, diingatkan, dan ditegur. Tuhan tolong kami semua, Roh Kudus bekerja, memberikan kami konsentrasi, mungkin kami yang ngantuk dibangunkan, supaya kami boleh sungguh-sungguh serius, tidak hanya serius mendengar, tapi juga boleh bergumul dan belajar untuk melakukan. Tuhan pimpin waktu kami, Tuhan tolong setiap kami, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan Tuhan buat jam pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan juga yang boleh memberkati hamba-Mu yang sangat lemah dan sangat terbatas di dalam menyampaikan firman di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya tampilkan slide dulu ya. Bentar. Oke. Di awal ini saya akan menyampaikan sebuah hal yang saya yakin setiap kita tahu betapa penting kita harus melakukan hal ini. Kenapa? Karena kita tahu selama kurang lebih mungkin 2 tahun ya, atau 2 tahun lebih, kita terkena dampak dari virus corona. Ya enggak? Selama berbulan-bulan bahkan sampai saat ini Komisi Kaleb masih beribadah melalui Zoom. Karena ada pandemi corona yang bisa membahayakan kita punya kesehatan. Dan nggak main-main virus ini ya, nggak main-main, karena ada yang sudah meninggal atau mati karena terserang dampak dari virus ini. Nah, tetapi di tengah-tengah ada wabah virus corona, kita bersyukur kalau Tuhan boleh hadirkan satu hal yang baik sekali untuk menolong kita melawan virus corona. Dan hal yang baik ini mungkin ada di antara kita sudah melakukannya, karena ini penting untuk kita jalani. Apalagi di tahun ini sudah ada suntikan yang ketiga, ya, suntik booster. Nah, kita tahu ya, suntik vaksin itu penting sekali. Kecuali mungkin ada di antara kita yang mungkin ada penyakit tertentu, jadi kita tidak suntik vaksin. Tetapi kalau kita sehat-sehat, kita dianjurkan oleh pemerintah wajib penting untuk vaksin. Apalagi sekarang sudah disuruh lagi untuk vaksin booster ya, supaya kita bisa melawan segala macam tantangan dari virus corona. Nah, dan ini saya mau bilang, ini hal penting. Mau nggak mau, sekalipun mungkin kita takut suntik ya, kita mungkin takut jarum suntik, tapi kita harus suntik. Karena ini penting, ini akan menolong kita, dan ini akan membantu kita melawan virus yang hari ini menyerang seluruh dunia. Nah, dan kita mau nggak mau harus suntik supaya tetap sehat ya. Nah, begitupun kalau kita berbicara mengenai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada satu hal yang tidak boleh kita tidak miliki. Kita harus miliki ini karena ini penting sekali, dan ini adalah bukti paling penting kalau kita mengklaim kita ini adalah anak-anak Tuhan, orang yang cinta Tuhan, atau orang yang sudah sungguh-sungguh selamat. Ini harus ada. Apa itu yang penting itu? Apa itu yang penting itu? Yaitu relasi dengan Tuhan. Ya enggak? Kalau suntikan booster penting, apalagi ini ya, ini jauh lebih penting ya. Karena ini akan menuntun kita untuk membuat kita sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, maka tidak bisa dilepaskan dengan relasi dengan Tuhan. Kita nggak boleh bilang kita ini anak Tuhan, tapi kita nggak berelasi dengan Tuhan, berarti kita bukan anak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, ya kita berarti harus berelasi dengan Tuhan dong. Tapi pertanyaannya, sudah nggak kita betul-betul memiliki relasi dengan Tuhan? Sudah nggak kita membangun relasi? Dan kenapa Tuhan menekankan relasi itu penting sekali? Kenapa? Nah, sama-sama dengan sederhana dan simple, kita akan belajar di siang hari ini dengan saya ya. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam bagian ini lebih jauh lagi, di awal ini saya ingin kita dulu belajar apa itu relasi. Apa itu relasi ya? Apa sih itu relasi, atau relasi itu apa sih? Ada nggak yang tahu relasi itu apa? Atau bagaimana sih berelasi, atau definisi relasi itu apa? Nah, ada nggak AI Kungkung yang mau memberikan jawaban nih? Saya coba tanya ya.
relasi itu apa sih? Nah, coba saya pengen dengar suara dari AI atau Kungkung yang ingin jawab ke saya. Relasi itu apa sih? Coba mungkin saya tanya ke Aite Chang ya, karena hari ini sebagai WL, pemimpin ibadah. Menurut Aite Chang, relasi itu apa? Aite Chang belum buka mic ya? Nggak ngerti. Oh, belum ngerti ya? Nah, Saya boleh nggak? ya boleh coba Pak. Hubungan baik. Hubungan baik. Betul. Betul ya, hubungan baik ya. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya akan jelaskan supaya kita ngerti dan kita tahu apa itu relasi. Nah, saya membantu menjelaskan supaya dengan sangat sederhana, AI, Kungkung, Popo, Ama bisa mengerti apa itu relasi. Nah, ini ya. Jadi kalau ditanya relasi itu apa? Jawabannya yang pertama ini. Relasi itu adalah kita mau berbicara. Itu relasi. Ya enggak? Kalau kita di rumah, kita nggak pernah berbicara dengan cucu, berarti kita nggak berelasi. Karena melalui berbicara, kita berelasi. Nah, ngerti ya? Jadi, kalau ditanya, apa sih itu relasi? Relasi itu adalah kita mau berbicara, kita mau berdiskusi, kita mau ngomong, ya, mau ngomong. Itu relasi. Nah, begitupun dengan Tuhan ya, kita harus berbicara kepada Tuhan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, tapi kita nggak pernah doa ke Tuhan, nggak pernah ngomong ke Tuhan, ya kita berarti bohong. Yang kedua, relasi itu apa sih? Relasi itu adalah kita mau berkenalan. Nah, ingat nggak kalau kita dulu berkenalan, atau mungkin dulu berkenalan dengan kita punya pasangan ya. Hari ini saya lihat ada yang mungkin duduk dengan pasangannya ya. Mungkin dulu waktu masih muda, mungkin seusia saya, waktu mau menyatakan cinta kan sebelum kita nembak ya, sebelum kita bilang sebelum kita bilang I love you, pasti kita harus kenal dulu siapa yang kita cinta, ya enggak? Itu relasi. Kita mau bicara baru kita kenal. Oh iya ya, sama seperti hari ini ya, saya kasih contoh. Misalnya coba saya bicara ke Aite Chang, setelah itu saya tanya, Aite Chang, kita kenalan yuk, dan lain sebagainya. Itu relasi ya. Yang ketiga, relasi itu apa sih? Relasi itu adalah kita mau berteman. Jadi setelah kita berbicara, kita berkenalan, kita mau berteman. Jadi kalau orang yang punya relasi dengan Tuhan, pasti akan makin hari makin dekat. Bukan makin hari makin menjadi musuhnya Tuhan. Ya enggak? Kalau kita bilang kita punya relasi dengan Tuhan, berarti kita akan makin hari makin berteman dengan Tuhan, makin dekat, makin jadi sahabat dengan Tuhan, makin cinta Tuhan. Nah, ini adalah jawaban paling simpel apa itu relasi. Relasi adalah kita mau berbicara, artinya kita menyampaikan sesuatu, kita mau berkenal, kita mau tanya supaya kita makin dekat. Tapi yang ketiga, relasi itu adalah kita mau menjadikan seseorang itu menjadi teman dekat. Nah, itu relasi. Nah, kalau AI dan Kungkung atau Bapak Ibu melihat poin-poin ini dari pertama berbicara, berkenalan, mau berteman, ini sebenarnya satu tingkatan di dalam sebuah relasi. Biasanya orang yang belum kenal pasti akan berbicara dulu kan. Setelah orang berbicara, dia akan mulai ingin mengenal orang yang menjadi lawan bicara dia. Dia kenal, tanya rumah di mana, tinggal di mana, bergereja di mana, hobi makan apa. Kenal ya. Makin kenal akan jadi terakhir, jadi teman. Ya kan begitu ya? Begitupun kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan, setelah kita berbicara, kita nggak boleh stop di relasi berbicara. Kita harus naik kelas. Apa? Kita mau kenal dengan Tuhan. Tuhan itu bagaimana sih? Tuhan punya sifat bagaimana sih? Kita mau kenal Tuhan. Kita mau belajar tentang Tuhan. Kita mau mengerti apa isi hati Tuhan. Supaya yang terakhir, akhirnya waktu kita kenal Tuhan, kita tahu, wah, Tuhan kita adalah Allah yang baik ya. Allah yang mengasihi kita ya. Dan kita mau mengambil tekad untuk kita mau menjadikan Tuhan sebagai teman di dalam hidup kita. Jadi apa? Rekan di dalam hidup kita. Nah, itu artinya berelasi. Nah, sampai sini mengerti? Mengerti ya? Saya harap semua kita mengerti sampai sini. Jadi ini artinya kita berelasi. Selanjutnya, setelah kita belajar apa itu relasi, kita akan masuk ke dalam bagian selanjutnya. Kenapa membangun relasi dengan Tuhan itu penting?
Kenapa? Nah, saya akan tanya lagi ya. Kenapa sih membangun relasi dengan Tuhan itu penting? Kenapa nggak cukup hanya beribadah? Kenapa nggak cukup hanya kita melayani? Tapi Tuhan mau kita berelasi, punya hubungan dengan Tuhan. Ayo, ada yang mau bantu jawab? Kenapa nih ya kita perlu berelasi dengan Tuhan? AI Ipon boleh jawab? Ipon? Nah, coba jawab nih. Nggak usah susah-susah jawabnya. Gampang-gampang aja. Kenapa sih kita harus ada hubungan dengan Tuhan? Yuk. Ada yang mau jawab? Buka mic, terus jawab. Saya mau denger nih suara-suara. Oke, silakan. Karena saya percaya Tuhan itu ajaib. Oke, terima kasih Kungkung. Karena Kungkung percaya Tuhan itu adalah Allah yang ajaib. Ya, terima kasih buat jawabannya. Jadi kita mau berelasi dengan Tuhan karena kita tahu siapa Tuhan kita ya. Dia Allah yang luar biasa. Nah, tapi di hari ini saya mau ajak kita untuk belajar dari satu teks. Kenapa penting dan kenapa Tuhan menekankan relasi itu jauh lebih penting dari segalanya. Kenapa? Ya, coba kita buka Alkitab di Mazmur 50 ayat 7 sampai 12. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat ke-12. Yang di rumah yang punya Alkitab mau buka Alkitab bisa buka Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat ke-12 ya. Kalau sudah membuka atau mungkin terlambat untuk membuka, susah, udah nggak kelihatan, bisa lihat di PowerPoint ya. Saya ada tunjukkan di PowerPoint. Mazmur 50 ayat 7 sampai 12. Perikopnya cukup panjang, tapi kita hanya mengambil beberapa ayat saja ya. Hanya ambil 5 ayat saja. Saya boleh minta tolong pembina Kaleb membacakan Mazmur 50 ayat 7 sampai 12. Terserah Ibu Angela, Guru Angela mau baca dalam bahasa Indonesia atau bahasa Mandarin, terserah. Bahasa Mandarin juga bisa ya. Mazmur 50 ayat 7 sampai 12. Silakan Guru Angela. 我的蒙达利亚 Iya. 诗篇50篇第7到12节，我的民啊，你们当听我的话，以色列啊，我要劝诫你，我是神，是你的神，我并不因你的祭物责备你，我的燔祭常在我面前，我不从你家中取公羊，也不从你圈内取山羊、公牛，也不从你圈内取山羊，因为树林中的百兽是我的，尖山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。 Oke, terima kasih buat Guru Injil Angela. Kita sudah memperhatikan tadi ya Mazmur 50 ayat 7 sampai 12. Tuhan menyampaikan sebuah keprihatinan. Dia sedih ada, dia kecewa ada, dia marah juga ada. Dia sedih ada, dia marah ada, dia kecewa ada, dia apa juga ya, banyak hal yang Tuhan sampaikan. Tapi kalau kita baca bagian firman Tuhan ini Mazmur 50 ayat 7 sampai 12, Tuhan pada intinya mau bilang begini, tidak usah kasih persembahan ke Tuhan sebab semua yang ada itu Tuhan punya. Tuhan bilang begini ya di ayat 9, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing sebab punyakulah segala binatang di hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung karena itu ciptaan Tuhan. Tuhan juga bilang ya, kalau aku lapar, nggak usah aku ngomong sama kamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Tuhan nggak susah. Tuhan kita kaya. Bahkan kita pun adalah milik Tuhan. Nah, bagian firman Tuhan ini, kalau kita baca secara keseluruhan satu perikopnya, Tuhan lagi menggambarkan atau Tuhan lagi memposisikan diri dia itu sebagai hakim. Sebagai hakim. Jadi Tuhan lagi bilang, saya ini hakim. Jadi kita tahu ya, kalau kita suka lihat di TV,
atau kita juga pasti tahu ya, profesi sebagai seorang hakim ya. Hakim itu kan untuk mengadili ya, dan juga untuk menyampaikan kesalahan atau apapun yang terkait dengan orang-orang yang dia adili ya. Jadi Tuhan bilang, jadi Tuhan mengadili orang-orang pada waktu itu. Nggak usah punya kula semua yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan lagi menunjukkan bahwa dia itu sebagai seorang hakim, dan kepada siapa dia lagi mengadili? Jawabannya adalah kepada bangsa Israel dong tentunya. Ya, dia mengadili bangsa Israel atau orang-orang Israel yang balik dari masa pembuangan. Kenapa? Karena dia mendapati kesalahan. Kalau kita tahu hakim ya, kalau kita tahu hakim, pasti di depan hakim ada orang yang bersalah. Nah, orang yang bersalah itu pasti punya kesalahan sehingga harus dihakimi oleh hakim. Nah, Tuhan menghakimi bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak membangun relasi dengan Tuhan dan berpikir ibadah atau memberikan persembahan atau memberikan korban kepada Tuhan itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Atau hari ini mungkin cukup saya melayani tapi nggak perlu saya membangun relasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan marah. Tuhan bilang, nggak usah persembahan, nggak usah bawa korban, punya kula semua itu. Nggak usah kamu bawa, aku bisa, aku ada. Tuhan kenapa? Tuhan kecewa karena Tuhan marah. Mereka tidak punya spiritualitas, tidak punya kehidupan anak-anak Tuhan yang sejati. Mereka lupa siapa Tuhan, dan mereka lupa apa yang harus mereka lakukan kepada Tuhan. Tuhan bilang dia nggak butuh, dia lebih butuh relasi, dan Tuhan marah. Bangsa Israel tidak membangun relasi dengan Tuhan di waktu itu. Sehingga Tuhan bilang di Mazmur 9 ayat 10. Tuhan bilang dengan keras, nggak usah aku ambil lembu jantan, sebab punya pula segala binatang dan beribu-ribu hewan di gunung. Jadi Tuhan mengadili atau menghakimi orang Israel karena mereka tidak membangun relasi dengan Tuhan, karena mereka lebih mementingkan memberikan persembahan, atau bagi mereka cukup memberikan persembahan, cukup melayani, cukup beribadah, tanpa harus mengenal Tuhan. Dan Tuhan bilang, salah. Kamu lagi salah menjalani kehidupan sebagai anak Tuhan kalau kamu tidak membangun relasi. Nah, pertanyaan kepada kita hari ini. Kenapa Tuhan lebih menaruh perhatian kepada sebuah relasi dibanding persembahan? Kenapa Tuhan lebih suka orang punya relasi daripada sekedar memberikan persembahan, beribadah, melayani, ataupun dan lain-lain? Kenapa Tuhan menekankan anak-anak Tuhan harus ada relasi dengan Tuhan? Kalau kita melihat perikop kita hari ini dan juga kondisi bangsa Israel atau siapa Tuhan kita, kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia punya pribadi. Dia sedang katakan kepada bangsa Israel, kalau kamu hanya memberikan persembahan, berarti kamu memperlakukan aku sama seperti patung-patung yang mati. Iya nggak sih? Karena bangsa Israel punya model ya, punya contoh, punya budaya, apalagi di masa-masa mereka banyak bangsa-bangsa yang suka menyembah patung ya, yang memperlakukan Tuhan karena Tuhan mereka mati ya. Tuhan bilang Tuhan ini Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, sehingga Tuhan yang punya pribadi. Bayangin coba hari ini kalau anak kita nggak pernah mau bicara sama kita. Bayangin coba kalau hari ini anak kita nggak pernah mau ngomong sama kita, nggak pernah mau panggil kita papa mama, nggak pernah mau berelasi sama kita. Pasti kita akan marah kan? Kok aku dianggap kayak orang mati ya? Kok aku dianggap kayak robot ya? Tegur dong mama, tegur dong popo. Ayo ajak bicara kungkung. Kungkung ini hidup loh, bukan patung atau robot. Nah, mungkin seperti itu ya. Tuhan juga marah. Tuhan mau bilang bahwa dia Allah yang hidup. Dia bukan seperti patung yang setelah kamu berikan persembahan nggak ada apa-apa. Nah, kenapa kita perlu berelasi? Supaya kita tahu bahwa Allah kita bukan Allah seperti Allah-Allah yang lain yang dalam tanda kutip Allah yang mati. Cuman patung, cuman dewa-dewi ciptaan manusia. Tapi Allah kita Allah yang hidup, punya pribadi, punya pikiran, perasaan, kehendak, sama seperti kita yang butuh berelasi dengan umatnya. Yang berelasi, dan sebenarnya yang paling butuh kita ya, makanya Tuhan mau kita berelasi supaya kita betul-betul tahu akan ada apa waktu kita berelasi dengan Tuhan. Dan Tuhan lagi mau bilang kenapa? Karena orang Israel bisa saja masih memperlakukan Tuhan sama seperti penyembahan-penyembahan berhala. Nah, jadi kita harus tahu ya, kenapa kita perlu berelasi. Karena Allah kita Allah yang hidup. Kalau kita hari ini tidak pernah berelasi dengan Tuhan, itu berarti kita sedang memperlakukan Allah kita sama seperti kita memberikan sesajen. Mungkin
sama seperti kita memberikan sama seperti kita mungkin mempercayai patung, tahayul-tahayul, pohon besar, batu besar yang mati yang nggak ada guna. Ya, Allah kita Allah yang hidup, yang berpribadi, yang lebih butuh berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, kenapa sih kita perlu berrelasi dengan Tuhan dibandingkan persembahan? Supaya orang-orang pada waktu itu, bangsa Israel, kita semakin kenal siapa Tuhan dengan kita berrelasi dengan Tuhan. Kita nggak akan mungkin bisa tahu siapa pasangan kita, siapa kita punya anak, siapa kita punya cucu, kalau kita nggak makin kenal, iya kan? Kita perlu ada pengenalan, perlu ada relasi, supaya kita makin tahu, makin mengerti, dan mengenal Tuhan, kata firman Tuhan, akan membawa kita menemukan jalan yang baik, kebenaran, keselamatan, karena kita mengenal Tuhan. Dan waktu kita mengenal Tuhan, Tuhan kasih kepada kita kehendak-kehendaknya supaya menuntun kita kepada jalan yang baik. Kita nggak akan tahu kehendak Tuhan, kita nggak akan tahu bagaimana hidup menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana berperilaku, bagaimana berkata-kata, bagaimana yang lain, kalau kita nggak kenal dulu Tuhan, nggak kenal isi hati Tuhan. Kita nggak akan bisa memberikan persembahan dengan baik, dengan motivasi yang baik, kalau kita nggak punya relasi dan nggak kenal Tuhan. Persembahan, pelayanan, ibadah yang baik, itu nomor 2, akan timbul kalau kita punya relasi yang baik dulu dengan Tuhan. Iya nggak sih? Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, mau tidak mau, kita pasti akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur, karena kita kenal siapa Tuhan kita. Sama seperti tadi ya, ada kungku yang jawab, mau berrelasi dengan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, itu ya jawabannya ya. Tuhan mau bangsa Israel itu kenal Tuhan, supaya mereka mengerti jalan-jalan hidup mereka. Karena Tuhan tahu bangsa Israel ini bangsa yang kadang-kala mudah untuk tergoda dan menyembah berhala, sehingga mereka pernah dibuang di pembuangan karena dosa-dosa mereka. Mereka kembali dijajah oleh bangsa-bangsa yang jahat. Yang terakhir, kenapa Tuhan menaruh perhatian yang sangat lebih kepada relasi? Karena Tuhan mau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan Tuhan. Dengan berelasi, kita memposisikan Tuhan seperti Bapa kita, dan kita adalah anak-anak. Ya nggak sih? Sama seperti kita dulu ya, kalau kita lapar, kita teriak ya. Kita butuh orang tua kita. Sekalipun sekarang kita udah senior, kita udah umur jauh sekali, udah umur yang cukup senior, udah berumur yang masuk usia yang indah, tapi kita butuh Tuhan, butuh orang tua, dan orang tua kita, Bapa kita adalah Tuhan kita. Dan dengan kita berelasi, kita memposisikan diri kita bahwa kita butuh Tuhan. Dan itu yang lebih indah dibandingkan kita sekedar berikan persembahan, ibadah, pelayanan, dan setelah itu selesai. Tuhan mau pertama-tama dan terutama kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan kita, dan Dia boleh menjadi Bapa yang selalu menjadi fokus dan kerinduan kita. Kalau kita makin tahu Tuhan, kita akan makin bergantung kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada penderitaan, karena kita tahu kita punya Bapa, kita berdoa kepada Dia, dekat kepada Dia. Dan kita juga makin tahu, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, di kehidupan kita sehari-hari, kita akan makin menjadi anak-anak yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Amin. Karena kalau kita nggak bergantung kepada Tuhan, kita akan mudah berdosa, kita akan mudah jatuh dalam dosa, kita akan mudah salah karena kita manusia yang mudah untuk tergoda. Maka sehari-hari kita perlu berelasi dengan Tuhan karena kita butuh Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Karena kadang-kala tanpa sadar mulut kita sudah mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya enggak? Mungkin kepada anak-anak kita, kepada mantu kita, mungkin kepada siapa di rumah, atau mungkin kepada kita punya cucu, cece di rumah kita, dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau begitu, bagaimana cara sih berelasi dengan Tuhan? Bagaimana cara kita berelasi dengan Tuhan? Caranya adalah yang pertama kita berdoa. Nah, di dalam doa itu kita bukan cuma berdoa, tapi kita berseru. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Jadi Tuhan mau mengajak orang-orang pada waktu itu pemazmur, bukan cuma berdoa, tapi di dalam hal apapun, bukan cuma di dalam waktu kesesakan, tapi di dalam berbagai macam apapun,
kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan sebagai bentuk di mana kita mau semakin hari semakin membangun relasi dengan Tuhan. Berseru dan berdoa. Bukan cuma sekedar berdoa sebagai laporan, sebagai permohonan, tapi melalui doa kita belajar berelasi dengan Tuhan. Nah, pertanyaan kepada kita hari ini, seberapa sering, seberapa serius, seberapa sesungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini. Yang kedua, selain kita berdoa, tentunya membangun relasi dengan Tuhan adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ya. Di bagian ini Tuhan lagi marah kepada orang-orang yang sok-sokan ya, misalnya Tuhan udah begini. Tapi kepada orang fasik, Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutku. Jadi Tuhan mau bilang, ya, ngapain orang-orang fasik ya. Tapi sekaligus bagian ini sebenarnya Tuhan lagi mau bilang kepada kita, kalau kita bukan orang fasik, berarti kita pasti akan punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Ya kalau orang fasik menyebut firman Tuhan sebagai sebuah kebohongan, sebagai sebuah topeng, dan nggak mungkin orang yang fasik yang membenci Tuhan mau betul-betul mendengarkan firman Tuhan sebelum Tuhan mengubahkan hidup dia. Tetapi kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, yang tahu berelasi itu penting, maka tidak mungkin tidak membaca firman Tuhan sebagai bentuk di mana kita mau mengenal Tuhan. Terus juga kita bisa berelasi dengan Tuhan lewat kita mengasihi sesama. Saya mau bilang begini ya, berelasi itu tidak sekedar di dalam bentuk kita berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi dengan kita mengasihi, kita juga berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena itu relasi di dalam bentuk tindakan. Nah, contoh-contoh. Kalau kita hari ini di rumah, kita berelasi dengan anak, cucu, suami, istri, atau mungkin dengan kita punya teman, keluarga, teman-teman di gereja, kita kan berelasi bukan cuma kita sekedar berkata-kata, tapi ada action, ada tindakan sebagai bentuk relasi kita yang dekat dengan orang itu. Kalau kita cinta, ya kita sayang ya. Kalau kita cinta kepada anak-anak kita, kita berusaha dengan tindakan kita mengasihi anak-anak kita. Dan Tuhan juga mau kita berelasi dengan Tuhan lewat apa? Lewat kita mengkomunikasikan kehidupan kita yang baik kepada sesama. Dan itu akan menunjukkan orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kalau orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, dia pasti akan mengasihi ciptaan Tuhan, yaitu siapa? Sesama manusia yang hari ini ada. Dan juga kita membangun kebiasaan yang baik. Pada waktu itu, Tuhan ingin orang-orang di Mazmur itu ya, bangsa Israel, punya kebiasaan yang baik. Apa kebiasaan yang baik? Mengingat Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Nah, begitupun dengan kita hari ini. Lewat kita membangun kebiasaan yang baik, kita akan berelasi dengan Tuhan. Maka hari ini kita tinggalkan seluruh kebiasaan yang buruk. Apapun yang buruk kita tinggalkan, kita membangun kebiasaan yang baik, supaya melalui kebiasaan yang baik, kita semakin terkoneksi dengan Tuhan. Kalau dulu kita malas baca Alkitab, sekarang rajin dong baca firman Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, saya akan tutup dengan satu firman Tuhan sebagai bentuk ingat-ingatan, atau sebagai bentuk di mana kita supaya boleh ingat tentang Tuhan. Ya. Mazmur 50 ayat 22. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Mungkin kedengarannya, kok Tuhan galak sekali ya? Enggak galak. Justru Tuhan lagi bilang ini karena Tuhan sadar kalau manusia tidak berelasi, melupakan Tuhan, justru mereka ada di dalam bahaya. Begitupun kita hari ini. Kalau kita lupa dengan Tuhan, kita lupa dengan Tuhan Yesus, kita melupakan relasi kita dengan Dia, apalagi kita hari-hari ini lagi menuju masa-masa prapaskah ya. Kita kembali diingatkan tentang Tuhan yang berkorban untuk kita. Yuk mari kita ingat. Dan ketika Tuhan berkorban, mau datang ke dunia, itu juga bagian di mana Tuhan mau berelasi dengan kita manusia. Tuhan mau dekat dengan kita. Dan mari kita dekat dengan Tuhan. Jangan pernah lupa Tuhan, supaya kehidupan kita boleh terus memancarkan kasih Tuhan, dan hidup kita boleh terus dituntun, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan punya berkat rohani yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Amin. Terakhir saya bilang, jangan lupa berelasi dengan Tuhan. Ya, jangan lupa berelasi dengan Tuhan. Jangan lupain Tuhan. Kalau lupa sama guru Injil Andrian, nggak apa-apa. Ya, kalau melupakan saya nggak apa-apa, lupa nggak apa-apa. Tapi jangan pernah lupa Tuhan. Itu aja ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Ajar kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh bergema, Roh Kudus boleh bekerja, dan kami boleh berusaha dengan kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan. Supaya kami tahu bahwa kami harus berelasi dengan Tuhan. Dan dari kami berelasi dengan Tuhan, kami mau makin ingin kenal Tuhan. Supaya kami makin tahu jalan Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa yang harus kami lakukan. Sekalipun kami saat ini berada di usia yang sudah lanjut. Tuhan tolong pimpin kehidupan kami, Tuhan berkati kami semua, Tuhan menolong kehidupan kami di rumah beserta dengan anak-anak, cucu, mantu, dan lain sebagainya. Tuhan juga memimpin kami punya aktivitas. Tetapi Tuhan, di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, apapun itu dari pagi sampai malam, ajar kami Tuhan, supaya kami tidak pernah melupakan Tuhan. Dan tidak pernah jauh dari Tuhan. Tuhan tolong kami, dan Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua, Santi Cufu. Terima kasih Pak Andrian yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Andrian. 好，弟兄姐妹们，大家主内平安。这个时候我要做律堂的会务报告，就是下周四3月24日，讲员有潘正策牧师、竹林香美瑞姐妹。Pelayanan untuk Kamis yang akan datang yaitu tanggal 24 Maret. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Pan Cincet dan yang liturgis Ibu Xia Mary. Yen Sangti Cufu Tacia. 好，这个时候黄国华弟兄要唱一首诗歌给我们听。Tibalah saatnya Bapak Hoàng Co Hóa akan menyampaikan sebuah puji-pujian untuk kita semua. Saya persilakan Hoàng Co Hóa弟兄，我把这个时间交给你。弟兄姐妹平安，我要唱一首歌。Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita
namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. 谢谢，好了。谢谢国华弟兄，你所献唱的诗歌，但愿一切歌颂赞美都归于我们在天上的父。Biarlah segala puji hormat hanya untuk kemuliaan Bapa kita yang ada di surga. Marilah Amin. kita akan mengakhiri persekutuan Kaleb pada sore hari ini. 好，我们要结束今天下午的加勒团契聚会。Kita mempersilakan Guru Injil Andrian untuk menyampaikan doa penutup dan juga doa berkat. Saya persilakan. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau sepanjang ibadah ini kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui puji-pujian. Kami bersyukur kami boleh disapa dan dikuatkan melalui puji-pujian. Dan kami juga boleh bersyukur boleh berjumpa dengan rekan-rekan seiman yang ada di Komisi Kaleb. Kami juga bersyukur buat orang-orang yang membantu dalam pelayanan, buat rekan-rekan yang sudah melayani. Dan kami juga bersyukur buat firman Tuhan, kami boleh belajar, Tuhan pimpin. Ibadah ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh betul-betul kami menggumulkan di dalam kehidupan kami sehari-hari setelah ibadah, supaya kami boleh beroleh pengertian dari Tuhan, boleh menghidupi apa yang sudah kami lakukan siang hari ini, dan juga kami boleh menghidupi firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh punya relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Mulai dari kami boleh sungguh-sungguh punya waktu untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab sehari-hari. Tuhan tolong berikan gairah juga kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan pada siang hari ini Tuhan juga memberkati kami semua, menolong baik kami yang sakit, Tuhan yang boleh kuatkan, yang boleh sembuhkan. Dan kami juga Tuhan mau menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Tritunggal, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, dan pengorbanan yang tinggi dari Tuhan Yesus, dan juga penghiburan, penyertaan, dan juga kekuatan yang sejati dari Allah Roh Kudus boleh menyertai setiap kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Andrian.